suka seafood? Yang suka seafood, mana suaranya? Nah, makanan laut memang menjadi salah satu sumber protein favorit nih. Kan rasanya enak banget. Udah gitu kandungan nutrisinya bagus untuk menyediakan stamina dan energi. Jadi kita bisa terus aktif, bisa main sepuasnya selama liburan. Gurita jadi salah satu seafood favorit Unyil. Paling enak kalau sudah diolah jadi takoyaki. Tako berarti gurita, yaki artinya panggang. Jadi takoyaki adalah gurita panggang. Kuliner ini asli dari Jepang. Untungnya sekarang kalau mau takoyaki di Indonesia sudah banyak kok. Malah ada yang super praktis. Ada takoyaki instan, mantap! Pertama, rebus guritanya selama 4 menit atau sampai mendidih. Selain teksturnya akan lebih kenyal, dengan direbus bisa menghilangkan bau amis pada gurita. Sip deh. Lanjut potong guritanya. Ukuran yang lebih kecil akan lebih mudah diolah menjadi takoyaki. Oke, beres. Sekarang buat adonannya yuk. Pertama, campurkan tepung terigu dengan air. Aduk sampai tercampur rata. Biar rasanya makin enak, jangan lupa tambahkan irisan daun bawang. Sip, adonan sudah jadi. Tinggal digoreng deh. Ada 56 cetakan bulat di wajan ini nih. Wah, langsung banyak deh hasilnya. Baru deh kita masukkan potongan guritanya. Nah, ini bagian tersulit membuat takoyaki. Yap, harus membalikan adonan supaya adonannya terlihat bulat sempurna. Caranya seperti ini. Ayo, siapa nih yang bisa? Nah, karena takoyaki instan, jadi masaknya setengah matang saja ya. Nanti kalau mau dimakan tinggal digoreng lagi sampai matang. Uniknya takoyaki instan ini ada bumbu topping alias atasannya, biar makin lezat pastinya. Ada mayones, bumbu kecap, dan hana katsuobushi. Hana katsuobushi ini terbuat dari ikan cakalang. Kemas semua topping ini secara terpisah. Satu bungkus ini berisi 11 takoyaki. Jangan lupa masukkan semua topping. Cihuy, waktunya kita menikmati takoyaki instannya nih. Ayo teman-teman, makan yang lahap ya. Gurita, salah satu makanan dengan kandungan mineral yang lengkap, seperti kalsium, kalium, fosfor, dan selenium. Semuanya bagus sekali untuk kesehatan. Selain itu, gurita mengandung taurin, zat yang sangat baik untuk jantung. Mantap! Apalagi takoyaki instan ini tanpa bahan pengawet. Jadi, cocok banget sebagai cemilan sehat untuk teman-teman semua. Sip deh! Kalau takoyaki kan camilan dari Jepang. Nah, sekarang Unyil mau ngasih rekomendasi camilan tradisional yang enak, ngenyangin, praktis, kayak gizi, murah lagi. Penting ini. Jadi gak bakal takut kalau ketagihan. Ini dia, batagor instan kuah tinta cumi. Yummy. Aduh, Nyeng, mana nih cuminya? Dari tadi mancing, nggak nyantol-nyantol cuminya. Nyeng, tau begini, bos ogah males kalau diajak mancing sama Nyeng. Yang ada lapar. Halo Pak Ogah, Pak Enyeng. Wah, lagi pada mancing ya Pak? Kita lagi mancing cumi nih. Nih, kata Enyeng, di sini banyak cuminya. Pak Ogah mau bikin cumi goreng buat makan siang. Kalau mancing cumi tuh di laut Pak, bukan di kolam kayak gini. Daripada nungguin cuminya sampai besok pagi, mendingan Pak Ogah ikut Unyil aja yuk. Lihat pembuatan batagor pakai bahan baku cumi. Nanti dikasih deh satu-satu. Udahlah, Enyeng mancing sendirian. Nih, tuh sama tuh. Tahap pertama adalah proses pencampuran adonan.
Campur garam, kaldu sapi dan merica sebanyak 2 sendok teh bersama 2 kg daging ikan tenggiri ke dalam wadah stainless steel. Jangan lupa masukkan juga bawang putih dan baking powder. Aduk-aduk terus. Setelah tercampur rata, saatnya kita masukkan telur. Lalu aduk. Oh iya, jangan lupa masukkan juga ya daun bawangnya. Ayo, kita campur adonan ikannya dengan tepung maizena. Pakai mixer besar ya, supaya adonannya tercampur rata. Setelah diambil tintanya, potong kecil-kecil daging cumi. Hati-hati ya Marha, pisaunya tajam nih. Kemudian, masukkan daging cumi yang sudah dipotong ke dalam blender. Syur, langsung halus kan? Daging cumi ini nantinya akan dicampur dengan adonan ikan dan tepung maizena tadi. Sudah jadi nih adonannya. Saatnya kita masukkan ke tahu putih. Belah tahu putih dengan sendok, kemudian masukkan adonan ke dalamnya. Ayo Raka, bantu mbaknya masukkan adonan ke tahu. Bikin yang banyak ya. Tinggal digoreng nih batagornya. Goreng dalam minyak panas. Gak usah lama-lama ya. Kalau sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan, lalu potong kecil-kecil lagi nih. Kemudian goreng kedua kali hingga kering. Proses penggorengan seperti ini bisa membuat batagor awet sampai 6 bulan lamanya dalam kemasan. Jadi nggak butuh pengawet buatan. Setelah itu masukkan ke dalam mesin spinner untuk mengeluarkan minyak di dalam batagor. Jadi batagornya nanti bisa makin renyah. Mantap! Lanjut, kita siapkan bumbu tinta cuminya yuk. Campurkan tinta cumi dengan kecap asin. Tinta cumi jadi penambah rasa gurih alami, pengganti MSG atau penambah rasa buatan. Masukkan bumbu dan cabai bubuk ke dalam kemasan. Jangan lupa masukkan juga minyak sayur dan kecap asinnya. Sudah siap deh bumbu instannya. Saatnya icip-icip nih. Caranya gampang loh. Tuangkan air panas ke dalam wadah yang berisi batagor, kemudian masukkan bumbunya. Usaha produksi milik Bu Yuli ini mampu membuat 3.000 kemasan batagor instan per bulan. Harga per kemasannya Rp12.500. Sudah dijual ke seluruh Indonesia loh. Bahkan sudah sampai Dubai juga. Wih, mantap. Ini baru namanya produk lokal bernilai internasional. Keren. Gimana Raka, Marha dan Nita? Sedap kan? Selain kemasan yang biasa, batagor kuah instan hadir juga dengan kemasan khusus anak-anak. Nyeng. Ini nih, Pak Oga bawain batagor kuah instannya. Enak nih dimakan panas-panas gini. Ini Nyeng nih. Oga tumben nih baik. Kebetulan Eneng lagi kedinginan nih. Habis kecebur tadi. Aduh, makasih ya Gah. Makasih ya Den Unyil. Eneng cobain dulu Iya Pak Enyeng, cobain deh. Mumpung masih panas nih dan ngebul lagi batagor kuahnya. Dijamin maknyus deh Pak. Iya Den Unyil, makasih ya. Makan di pinggir kolam Ya udah, sana Nyeng makan dulu. Hati-hati nyebur lagi ya Nyeng ya. Iya Pak, hati-hati tuh. Putar-putar terus. Jamur kancing ini mau dijadikan olahan makanan yang super enak. Dan ini dia campurannya, daging sapi. Dan jadilah kornet jamur daging sapi kalengan. Enak untuk lauk makan, bisa juga untuk camilan. Kandungan gizi kornet ini bagus banget untuk tubuh kita loh. Ada protein hewani dari daging sapi dan protein nabati dari jamurnya. Yuk, kita ikutin cara buatnya. Kita menuju pabrik kornet jamur kalengan yang lokasinya di Desa Banjarsari, Probolinggo, Jawa Timur.
Cuci lebih dulu ya, karena jamur-jamur ini baru saja dipanen. Pasti masih banyak kotorannya. Wih, jamurnya terlihat sehat-sehat ya. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi 35.000 kaleng kornet isi jamur kancing ini loh. Wah, banyak juga kan? Oke, setelah itu masukkan ke dalam tempat besar yang berisi air klorin untuk menghilangkan bakteri di jamur. Cucinya dalam air klorin di 3 tempat yang berbeda ya. Proses selanjutnya adalah rebus selama 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah direbus, dinginkan jamur sampai suhu maksimal 30 derajat Celcius. Lalu masukkan ke mesin giling. Ayo jamur, jangan berebutan ya masuknya. Dan tada, jamurnya jadi bentuk suar-suir deh. Dan siap dicampurkan ke adonan kornet. Lanjut, setelah proses pengolahan jamurnya, sekarang proses pembuatan kornetnya ya. Giling daging sapi tanpa tulang yang masih mentah. Lalu masukkan jamur yang sudah diolah tadi. Dan campur dengan bumbu-bumbu seperti garam, gula, merica, bubuk pala, tepung, dan protein nabati. Campur semuanya dan masak selama 15-20 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Berikutnya adalah proses pengisian kornet ke kaleng. Masukkan kornet dan jamur yang sudah tercampur ke dalam mesin. Isi ke dalam kemasan kaleng 198 gram dan 340 gram. Dan jangan lupa tutup ya. Setelah itu cemplungkan kaleng kornet jamur ke air kaporit pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu angkat. Masukkan kornet jamur kalengan ke dalam mesin sterilisasi. Masak dalam 121 derajat Celcius selama 60 menit untuk kemasan 198 gram dan 75 menit untuk kemasan 340 gram. Tujuannya agar kornet jamur kalengan ini steril atau bersih dari bakteri dan kuman-kuman. Jadi aman kan untuk dimakan? Mantap deh!